Sultan Hamengkubuwono I ketika belum jadi raja bernama Pangeran Mangkubumi pernah akan dibunuh. Sebuah skenario pembunuhan sudah dipersiapkan. Lalu bagaimana ia bisa terhindar dari pembunuhan dan siapa dalang yang mengatur skenario pembunuhan itu? Pangeran Mangkubumi adalah putra Amangkurat IV dengan selir bernama Mas Ayu Tejowati. Amangkurat IV merupakan Raja Mataram saat keraton masih di Kartosuro. Kepada Pangeran Mangkubumi, Amangkurat IV sangat menyayangi. Apalagi ia menilai Pangeran Mangkubumi memiliki kemampuan sebagai raja. Meski begitu, Amangkurat IV tetap menunjuk kakak Pangeran Mangkubumi, yakni Raden Mas Prabu Suyoso, sebagai putra mahkota karena anak dari permaisuri, yakni Gusti Kanjeng Ratu Kencana. Hanya saja Amangkurat IV berpesan kepada Pangeran Mangkubumi untuk setia dan mendampingi kakaknya, Raden Mas Prabu Suyoso. Demikian juga kepada Raden Mas Prabu Suyoso, Amangkurat IV berpesan agar ia selalu menyayangi adiknya Pangeran Mangkubumi. Setelah wafatnya Amangkurat IV, Raden Mas Prabu Suyoso dinobatkan sebagai Raja Mataram pada tahun 1726 dengan gelar Sri Susuhunan Pakubuwono II. Pangeran Mangkubumi pun setia mendampingi dan mendukungnya. Ketika keraton Kartosuro diserang pasukan Mas Garendi dalam geger pecinan pada tahun 1742, Pangeran Mangkubumi tetap membantu Pakubuwono II. Ketika Pakubuwono II memindahkan keraton ke Surakarta, Pangeran Mangkubumi juga tetap setia kepadanya. Padahal sebenarnya Pangeran Mangkubumi semakin berbeda pendirian dari kakaknya. Ia kecewa karena keraton semakin di bawah kendali VOC. Namun, mengingat pesan ayahanda, Pangeran Mangkubumi tetap setia kepada Pakubuwono II. Pakubuwono II juga sangat mengandalkan Pangeran Mangkubumi. Ketika muncul pemberontakan Tumenggung Martapura di Sukowati, Pakubuwono II juga mengutus Pangeran Mangkubumi untuk memberantasnya. Meski pemberontakan di Kartosuro bisa dikalahkan berkat bantuan Kompeni dan Adipati Cokroningrat IV dari Madura, tapi pecahannya membangun basis pemberontakan baru. Pangeran Buminoto membangun basis kekuatan di Gunung Kidul, Raden Mas Said membangun basis kekuatan di Gumantar, sedangkan Bupati Grobogan Tumenggung Martapura membangun kekuatan di Grobogan dan Sukowati, daerah Sragen. Ketiganya terus melakukan perlawanan kepada Pakubuwono II yang sejak tahun 1745 memindah kerajaan Mataram ke Keraton Surakarta. Dari ketiganya, perlawanan Tumenggung Martapura paling besar. Maka Pakubuwono II menganggap pemberontakan Martapura paling berbahaya. Pakubuwono II lalu memprioritaskan penanganan pemberontakan Tumenggung Martapura. Ia menugaskan Pangeran Mangkubumi untuk menumpasnya. Jika berhasil, Pakubuwono II menjanjikan akan memberi tanah seluas 3.000 karya di Sukowati. Pangeran Mangkubumi menyanggupinya, namun ia sadar Tumenggung Martapura sangat berpengalaman dalam perang dan memiliki pasukan yang kuat. Dibutuhkan biaya besar dan pertarungan yang bakal sengit untuk bisa melawannya. Maka Pangeran Mangkubumi mendahulukan cara diplomasi terlebih dulu. Ia mengirim surat kepada Tumenggung Martapura yang berisi permintaan untuk bertatap muka. Seperti dikisahkan dalam buku Giyanti 1755 karya Anton Satyo Hendriatmo, Tumenggung Martapura bersedia menerima kehadiran Pangeran Mangkubumi
di pesanggerahannya di Sukowati. Namun, sebelum Pangeran Mangkubumi tiba, Tumenggung Martapura sudah menyiapkan sebuah skenario, termasuk skenario membunuh Pangeran Mangkubumi jika diperlukan. Dikisahkan, Tumenggung Martapura akan menerima Pangeran Mangkubumi dengan tidur di balai bambu dan pura-pura sakit. Di depan balai bambu itu digelar sebuah tikar. Tumenggung Martapura berpesan kepada pasukannya, jika Pangeran Mangkubumi datang dan langsung duduk di tikar, maka pasukannya harus membunuhnya tanpa perlu diperintah. Namun, jika Pangeran Mangkubumi datang dan duduk di balai bambu, maka tak boleh ada seorang pun yang menyentuhnya. Bahkan Tumenggung Martapura pun akan hormat kepadanya. Ketika Pangeran Mangkubumi tiba di kediaman Tumenggung Martapura, suasana pun tegang. Pasukan menanti apa yang harus segera dilakukan. Tetapi ternyata Pangeran Mangkubumi tidak langsung duduk di tikar ketika dikasih tahu bahwa Tumenggung Martapura sakit. Ia justru langsung duduk di balai bambu dekat kepala Tumenggung Martapura. Bahkan dengan kasih sayang, Pangeran Mangkubumi memangku kepala Tumenggung Martapura. Ini yang membuat Tumenggung Martapura semakin hormat kepada Pangeran Mangkubumi, dan pembunuhan itu pun batal dilakukan. Namun, perundingan antara keduanya tak menemui hasil. Tumenggung Martapura tetap menolak menyerah kepada Pakubuwono II dan menyatakan akan tetap memberontak selama kompeni masih dominan di keraton. Karena sikap itu, akhirnya Pangeran Mangkubumi mengambil jalan militer. Setelah perundingan, Pangeran Mangkubumi mengirim pasukan menyerang Sukowati dan Grobogan. Meski dikenal memiliki pasukan tangguh, namun pihak Tumenggung Martapura akhirnya kewalahan. Pangeran Mangkubumi mampu memporak-porandakan kekuatan Tumenggung Martapura. Bahkan, akhirnya sang Tumenggung melarikan diri. Satu pemberontakan bisa ditaklukkan, tapi justru masalah besar muncul. Sebab atas hasutan Patih Brenggoloyo dan Patih Sindurejo, Pakubuwono II kemudian mengingkari janjinya. Ia tak jadi memberikan tanah seluas 3.000 karya kepada Pangeran Mangkubumi atas keberhasilannya menumpas pemberontakan Martapura, melainkan hanya 1.000 karya. Inilah yang menjadi titik balik kesetiaan Pangeran Mangkubumi kepada Pakubuwono II. Sejak awal, ia memang menunjukkan sikapnya yang tak sejalan dengan kakaknya yang lebih dekat dengan kompeni. Pangeran Mangkubumi juga kecewa karena Pakubuwono II menandatangani perjanjian Ponorogo tahun 1743 yang harus menyerahkan pesisir utara kepada kompeni. Itu kompensasi atas bantuan kompeni dalam meredam pemberontakan Mas Garendi di Kartosuro. Pada puncak kekecewaannya itu, tahun 1746, Pangeran Mangkubumi akhirnya keluar dari Keraton Kasunanan Surakarta. Ia kemudian membangun basis kekuatan dan memberontak kepada Pakubuwono II serta kompeni. Langkah Pangeran Mangkubumi ini mendapat simpati luas. Tumenggung Martapura yang tadinya lari, akhirnya bergabung dengan Pangeran Mangkubumi. Bahkan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyowo yang sangat ditakuti itu juga bergabung dengan Pangeran Mangkubumi. Singkat cerita, perlawanan Pangeran Mangkubumi tak bisa diatasi Kasunanan Surakarta dan kompeni sampai raja sudah berganti ke Pakubuwono III. Maka pada tahun 1755 dilakukanlah perjanjian Giyanti. Isinya, Mataram dibagi menjadi 2. Pakubuwono III mendapat bagian Mataram Timur dan Pangeran Mangkubumi mendapat Mataram Barat. Sejak saat itulah berdiri Kesultanan Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi kemudian membangun keraton di bekas pesanggerahan Garjitowati.
Itulah keraton Kesultanan Yogyakarta yang berdiri tegak hingga kini dipimpin Sri Sultan Hamengkubuwono X.